Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, saya dari Prodi Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dari Sekolah MAN Sumeneb, atau yang kita kenal sebagai Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Aspek pengamatan yang pertama kali saya amati yaitu kegiatan 3S. Kegiatan 3S ini yaitu senyum, sapa, dan salam. Menurut pengamatan yang saya amati, setiap pagi diterapkan 3S ini baik ketika di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan semua pihak sekolah di MAN Sumeneb itu terlibat dalam 3S tersebut. Yang kedua yaitu pengkondisian awal belajar. Di MAN Sumeneb, pada kondisi awal belajar sangat tenang. Apalagi sebelum belajar diterapkan pembacaan doa. Jadi setiap pagi itu dibacakan doa. Yang ketiga yaitu upacara bendera. Pada saat upacara kondisi sangat baik dan teratur. Dan selanjutnya ada penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di MAN Sumeneb baik guru maupun siswa sama-sama rapi dan disiplin. Jika untuk yang siswa pakaiannya itu dimasukkan ke dalam, dan untuk yang siswi tetap dikeluarkan, tetapi rapi. Selanjutnya, anjuran menjaga kebersihan. Nah, di MAN Sumeneb itu sangat dianjurkan menjaga kebersihan. Ini ditandai dengan adanya slogan-slogan yang ada di dinding untuk membuang sampah pada tempatnya dan yang ada di sekitar area sekolah. Jadi yang saya amati itu ada khususnya di toilet maupun di ruang guru, TU, dan sebagainya. Selanjutnya ada anjuran menjaga ketenangan. Ketika KBM berlangsung, semua pihak sekolah mengerjakan tugas masing-masing dengan tenang, seperti guru, staf TU, maupun kepala sekolah. Selanjutnya ada anjuran memanfaatkan waktu. Jadi memanfaatkan waktu di sekolah MAN Sumeneb itu sangat baik pemanfaatannya, baik dari segi pengajaran, pembelajaran, maupun sebagainya. Dan poin selanjutnya ada terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dan suasananya itu tidak bosan, tidak membosankan, dan sangat tenang. Terciptanya suasana sekolah yang menyenangkan. Yang saya amati, ketika di kelas, siswa dan siswi MAN Sumeneb itu sangat menyenangkan saat mereka belajar. Mereka juga tidak mengalami tegang dan tetap fokus. Lembar pengamatan yang kedua yaitu berdasarkan struktur organisasi tata kerja atau SOTK. Kalau yang tadi itu saya menjelaskan tentang kultur sekolah, dan yang sekarang tentang SOTK atau struktur organisasi tata kerja. Yang pertama, struktur organisasi dan tata kerja yang pertama yaitu ada bagan struktur organisasi sekolah. Dan tentu setiap sekolah itu mempunyai bagan struktur organisasi sekolah. Dan menurut yang saya amati, di sekolah MAN Sumeneb terdapat bagan struktur organisasi sekolah di ruangan tertentu, seperti di ruang TU, ruang kepala sekolah, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Dan setiap deskripsi tugas komponen organisasi sangat baik yang terletak pada bagan yang diletakkan di ruangan tertentu tersebut. Untuk uraian yang saya amati dari struktur organisasi dan tata kerja. Bapak Khairuddin sebagai kepala sekolah, Abdurrahman sebagai wakil kepala sekolah, Raden Bagus Muhammad Zainuddin juga ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah, Faisal Riza Baisuni sebagai wakil kepala sekolah, dan tentu Bapak Tri Wahyudi Januarianto juga sebagai wakil kepala sekolah, dan Bapak Mukawat sebagai kepala tata usaha. Pengamatan dari segi visi dan misi sekolah. Ada visi dan misi di sekolah Mansunnah. Dan tentu visi dan misinya itu sangat baik untuk membangun dan mengembangkan struktur sekolah Mansunnah menjadi lebih baik. Dan tentu telah dipaparkan terkait visi dan misinya yang ada di beberapa tempat. Dan menurut yang saya amati, di Mansunnah menerapkan dua hal, yaitu visi, terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berprestasi, berkreasi, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, yang pertama itu menciptakan lingkungan yang alami. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, melengkapi dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan prestasi pendidik atau peserta didik. Yang keempat yaitu mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu menggunakan bimbingan khusus dalam rangka mempersiapkan peserta didik masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam, memfasilitasi dan memotivasi kreativitas siswa dalam rangka mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang ketujuh, mengoptimalkan pemanfaatan TI atau internet dalam proses pembelajaran. TI di sini teknologi. Yang kedelapan yaitu mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kesembilan yaitu mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya. Yang ke-10 yaitu membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. Poin yang ke-11 yaitu menanamkan sikap ulet dan gigih berkompetensi, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan sikap sportivitas. Poin misi yang terakhir yaitu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pengamatan yang terakhir yang saya amati yaitu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama,
Ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di Mansumenep itu menarik minat siswa untuk mengikutinya. Yang kedua itu ada jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan itu berdasarkan jadwal pelaksanaan yang disepakati antara siswa dan pembina. Jadi, antara jadwal pelaksanaan ini tidak berbenturan dengan kegiatan KBM ya. Yang ketiga, ada pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan tentu dari pembinaan tersebut sangat membuat siswa aktif dalam kurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu setiap guru menjadi pembina kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan semuanya terlibat dari setiap pihak sekolah yang ada di Mansumenep. Dari poin yang kelima, setiap siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler. Sedangkan dari pengamatan saya, setiap siswa itu kurang aktif, kurang berminat dalam mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam hal mengembangkan bakat mereka. Kalau yang tadi itu ada sebagian yang sangat berminat, namun ada sebagian yang kurang berminat. Jadi ada plus dan minusnya. Demikian pengamatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.